Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan fenomena thrifting bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Mbak Esther, selamat pagi. Pagi, Bung Leon. Ya, Mbak Esther, kalau Indef melihat thrifting yang makin banyak di Indonesia sekarang, itu motifnya lebih karena memang konsumen yang lebih suka mencari barang-barang bekas sebetulnya, yang dibungkus dengan istilah pre-love dan sebagainya, atau memang apa penyebab utamanya, Mbak Esther? Ya, kalau menurut saya ini fenomena maraknya thrifting ini karena dipicu ya oleh gaya hidup dari masyarakat yang mereka suka lihat kan flexing-flexing dari pejabat, dari artis-artis yang menggunakan barang-barang branded, sementara mereka nggak punya duit untuk bisa beli barang-barang branded. Nah, thrifting ini adalah belanja untuk berhemat. Jadi mereka merasa, oh ini nih kesempatan untuk bisa beli barang bekas dengan harga yang sangat murah tapi bisa gaya gitu, Hmm. Bung Leon. Jadi kalau begitu memang lebih ke gaya hidup konsumen Indonesia yang katanya walaupun kondisi barangnya bukan baru, yang penting merek terkenal yang harusnya mahal di pusat-pusat thrifting itu bisa lebih murah, atau memang karena produk Indonesia tidak begitu memikat konsumen Indonesia, Mbak Esther? Ya, kalau saya lihat dari beberapa fenomena yang terjadi, ini karena lifestyle, Mas. Jadi Hmm. lifestyle yang pengen pakai barang-barang branded, sementara kantong itu tipis gitu ya. Mereka tetap pengen gaya. Yang kedua, memang kalau kita lihat mereka lebih bangga ya menggunakan barang branded gitu Ya. daripada barang baru. Kalau kita bandingkan harga barang baru ya, misalnya batik yang saya pakai ini dengan Hmm. barang bekas yang branded, mereka lebih bangga ya menggunakan barang-barang branded meskipun kita nggak tahu apakah itu baru apa tidak. Kalau tidak punya duit ya mereka pasti akan menggunakan atau menggunakan uangnya untuk belanja ya tadi Hmm. barang-barang bekas tadi gitu, Bung Leon. Kalau begitu, ini pasti pasarnya besar ya. Apakah memang kemudian tindakan Permendak yang melegalkan thrifting ini benar, atau sebenarnya harusnya thrifting ini dilarang total, Mbak Esther? Sebenarnya kan peraturan Menteri Perdagangan sudah melarang ya tahun 2021 dengan Permendak nomor 18 ya, barang sudah dilarang barang yang diekspor dan barang yang diimpor gitu. Mm-mm. Apalagi pada tahun 2015 itu juga sudah keluar peraturan Menteri Perdagangan ya tentang larangan impor pakaian bekas gitu. Nah, namun kan kalau kita bicara peraturan hanya sekedar peraturan tidak ada penegakan hukum, ini yang membuat sampai saat ini ya thrifting ini tetap berlangsung gitu. Jadi Hmm. peraturan tidak bisa hanya sekedar peraturan tetapi harus ada penegakan hukum dan pengawasan tentunya. Mbak Esther, kan ada Permendak nomor 16 tahun 2025 itu melegalkan thrifting, itu bagaimana tuh, Mbak? Nah, kalau itu ya harusnya tidak boleh karena kalau kita bicara thrifting ini kan sudah eh, ada dampaknya ya. Dengan adanya thrifting ini kan meskipun ada tingginya permintaan dari sisi konsumen, tapi kan kita lihat itu menggerus pasar domestik ya sekitar 15% paling tidak ya. Nah, di Hmm. sisi lain meskipun ada barang bekas, ini industri-industri tekstil ini juga akan menjadi industri yang compete-nya itu lebih susah gitu. Karena Ya, bayangkan misalnya terkalahkan ya. kita lihat ya di pasar itu ya barang bekas itu dijual dari harga 1.000 ya sampai Hmm. dengan 250.000 ya untuk Hmm. barang-barang branded gitu. Hmm. Nah, Eh, tentunya tidak bisa barang baru dari produksi dari domestik itu bersaing karena Ya. harganya sangat tidak masuk akal gitu, Bung Leon. Ya, kalau begitu, kalau Indef melihat, Mbak Esther, thrifting ini perlu dilarang total, dinyatakan bahwa thrifting itu ilegal,
Atau memang bisa tapi dengan kriteria tertentu, Mbak? Kalau menurut saya thrifting itu harus dilarang secara total, itu absolutely harus. Karena kalau kita lihat ini dampak thrifting ini kan sudah bisa dilihat ya secara kasat mata, ya nggak usah pakai perhitungan gitu kan. Ini industri domestik itu banyak yang mati gitu ya. Sementara yang kedua, larangan tidak mungkin hanya sekedar larangan ya, tapi harus ada edukasi ke masyarakat bagaimana masyarakat itu lebih bangga ya, misalnya menggunakan batik gitu ya untuk kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari gitu. Nah, yang ketiga mungkin harus ada dari pemerintah endorsement ya. Misalnya seminggu sekali ya, kalau di Semarang ini hari Kamis itu Pemda itu harus pakai lurik gitu ya. Terus Oke. kemudian hari Jumat misalnya pakai batik gitu. Jadi ada kemauan untuk membeli dari masyarakat karena mereka harus pakai lurik dan batik pada hari-hari tertentu gitu. Jadi yang pertama tadi saya garis bawahi dilarang ya secara total. Yang kedua ada edukasi masyarakat dan ketiga harus ada endorsement dari pemerintah gitu, Mas. Bang. Mbak Esther, yang paling nyata sekarang kan kalau ditanya kepada konsumen, pasti mereka mengatakan ya saya lebih baik beli barang bekas yang impor ini karena harganya jauh lebih murah dibandingkan produk lokal seperti batik yang Mbak Esther katakan, karena itu masih tetap lebih mahal daripada barang bekas. Untuk konsumen seperti ini dan untuk pedagangnya, Mbak, solusi yang paling bisa segera dilakukan itu apa? Kalau yang saya lihat ini seharusnya edukasi masyarakat dulu deh yang pertama. Karena zaman dulu ya waktu saya kecil itu ada gerakan ACI namanya, Aku Cinta Indonesia. In terms of pemakaian produk-produk lokal lebih banyak gitu ya. Jadi yang kedua itu juga harus ada endorsement gitu. Jadi harus menciptakan permintaan dulu ya dari konsumen. Nah, kalau permintaan dari konsumen ini meningkat, ya sudah tercipta dan meningkat, maka akan lebih mudah ya untuk supply dari sisi supply produsen ini bisa menyesuaikan gitu. Kalau itu ternyata itu kan butuh waktu ya, Mbak Esther. Program budaya mencintai produk lokal butuh waktu. Untuk yang paling dekat, kalau langsung misalnya pemerintah berani menyatakan bahwa thrifting ini ilegal, itu kan ada sekian, saya nggak tahu, miliar mungkin rupiah yang ada di situ. Untuk pedagangnya sendiri, kompensasi atau substitusinya apa, Mbak? Ya, produk-produk UMKM gitu. Artinya pemerintah harus secara tegas gitu menyatakan bahwa thrifting ini adalah ilegal. Nah, karena apa? Karena ini secara aspek kesehatan juga tidak memenuhi gitu ya. Dan yang kedua itu menggerus industri domestik sekitar 15% atau bahkan lebih gitu. Nah, yang ketiga ini kalau kita lihat ya tidak menguntungkan saja buat negara karena kan pemerintah kehilangan revenue ya, karena dia kan ilegal masuknya. Nah, kemudian dari sini kita harus ya gerilya bagaimana bisa pasar misalnya di Pasar Senen kan Baik, banyak tuh produk-produk barang ya, bekas itu. tindakan yang nyata ya. Baik, Substitusi dengan oke, betul, disubstitusi dengan ini oke, produk-produk UMKM gitu Bung Leo. baik. Kita harap ada solusi yang paling masuk akal segera. Terima kasih Mbak Esther sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Download Metro TV Extend sekarang.